Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah sejarah tari tradisional, yaitu tari gandrung dari Banyuwangi. Tentunya kita harus ingat dan tahu tentang sejarah budaya kita ya teman-teman. Tari gandrung merupakan ikon kota Banyuwangi. Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Belambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi, yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat kota Belambangan. Tari gandrung dipertontonkan sebagai wujud syukur atas hasil panen masyarakat Banyuwangi. Menurut catatan sejarah, gandrung pertama kalinya ditarikan oleh para lelaki yang didandani seperti perempuan. Dan instrumen utama yang mengiringi tarian gandrung lanang ini adalah gendang. Pada saat itu, biola juga telah digunakan. Namun demikian, gandrung laki-laki ini lambat laun lenyap dari Banyuwangi sekitar tahun 1890-an. Yang diduga karena ajaran Islam melarang segala bentuk transvestisme atau berdandan seperti perempuan. Namun, tari gandrung laki-laki baru benar-benar lenyap pada tahun 1914, setelah kematian penari terakhirnya yang bernama Marsan. Menurut sejumlah sumber, kelahiran gandrung ditujukan untuk menghibur para pembabat hutan, mengiringi upacara minta selamat berkaitan dengan pembabatan hutan yang angker. Setelah kematian gandrung Marsan, muncullah gandrung wanita pertama yang dikenal dalam sejarah, yaitu gandrung semi. Seorang anak kecil yang waktu itu masih berusia 10 tahun pada tahun 1895. Menurut cerita yang dipercaya, waktu itu Semi menderita penyakit yang cukup parah, sehingga cara sudah dilakukan hingga ke dukun. Namun Semi tak kunjung sembuh, sehingga ibu Semi atau Mak Midah bernazar seperti, "Kadung sira waras sun dadekaken seblang, kadung sing yo osing," yang artinya bila kamu sembuh saya jadikan kamu penari, kalau tidak ia tidak jadi. Dan ternyata akhirnya Semi sembuh dan dijadikan seblang atau penari, sekaligus memulai babak baru dengan ditarikannya gandrung oleh wanita. Tradisi gandrung yang dilakukan Semi ini kemudian diikuti oleh adik-adik perempuannya dengan menggunakan nama depan gandrung sebagai nama panggungnya. Kesenian ini kemudian terus berkembang di seantero Banyuwangi dan menjadi ikon khas setempat kota Belambangan. Pada mulanya, gandrung hanya boleh ditarikan oleh para keturunan penari gandrung sebelumnya. Namun sejak tahun 1970-an, mulai banyak gadis-gadis muda yang bukan keturunan gandrung yang mempelajari tarian ini dan menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian, di samping mempertahankan eksistensinya yang makin terdesak sejak akhir abad ke-20. Sampai saat ini pun tari gandrung sudah menjadi ikon khas dari kota Banyuwangi dan menjadi salah satu warisan budaya masyarakat di bumi Belambangan. Tari gandrung sekarang banyak dijumpai di dalam acara-acara besar. Antusiasme masyarakat Banyuwangi dengan sebuah kesenian sangatlah besar, sehingga kita sebagai generasi muda harus terus menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah yang diwariskan oleh para leluhur kita terdahulu. Sekian dulu cerita dari saya. Terima kasih.